Tahun 2023, Indonesia mencetak hat-trick juara umum ASEAN Para Games dengan 159 medali emas. Indonesia menutup Pesta Olahraga Asia Tenggara ASEAN Para Games Kamboja 2023 dengan meraih 159 medali emas, 148 medali perak, dan 94 medali perunggu, atau secara keseluruhan berhasil mengoleksi 401 medali. Itu adalah kebanggaan. Namun, di balik podium itu, ada realita yang menyayat hati. Bagi para atlet dan jutaan pasien stroke, job utama mereka adalah pulih dan kembali bergerak. Sayangnya, pain yang mereka hadapi sangat besar. Terapi yang monoton, alat fisik miliaran rupiah yang sangat terbatas, evaluasi medis yang masih sangat subjektif. Mereka butuh gain, sebuah proses pemulihan yang cepat, terukur, dan menyenangkan. Pertanyaannya, mungkinkah kita mendemokratisasi akses rehabilitasi ini? Sangat mungkin. Kami dari tim Cucu Dahlan dengan anggota Hasna Ucanandini sebagai CEO dan saya Yuanda Eka Saputra sebagai COO dan juga Sultan Kafa Alfarisi sebagai CTO menghadirkan solusi yang inovatif yaitu Nefron. Inilah ekosistem neurorehabilitasi pertama di Indonesia yang memadukan teknologi virtual reality dan haptic feedback. Nefron menghadirkan gamifikasi imersif untuk pain reliever untuk menghancurkan kebosanan terapi konvensional dan juga exercise yang stuck dan monoton. Dan sebagai gain creator, sensor haptik kami memberikan simulasi motorik yang mempercepat neuroplasticity otak. Setiap milimeter gerakan pasien menjadi data subjektif di AI dashboard kami. Value preposition Nefron jelas, mengubah rasa sakit menjadi petualangan dan mengubah asumsi menjadi presisi. Lalu, bagaimana inovasi ini bekerja di dunia nyata? Mari kita bedah alur operasionalnya, yang kami sebut sebagai all-in-one closed loop training system. Nah, di sini yang pertama-tama adalah tahap asesmen dan juga kalibrasi, yang dimana di tahap ini terapis akan memasukkan profil pasien ke dalam dashboard, lalu sistem kami akan secara otomatis menyesuaikan parameter visual reality kami dan haptic feedback sesuai dengan kondisi fisik pasien saat itu. Kemudian yang kedua adalah sesi latihan imersif. Di sini kami akan melihat pasien dan pasien itu akan masuk ke dalam skenario simulasi interaktif, melakukan gerakan menjangkau, menyentuh, dan memukul target visual yang dirancang secara spesifik untuk ekstremitas atas. Dan dengan visualisasi yang progresif, mereka ini tidak hanya sedang diterapi, melainkan sedang menyelesaikan sebuah misi untuk menuju level berikutnya. Dan yang ketiga adalah monitoring dan adaptive recommendation. Di sini saat pasien bergerak, ekosistem kami, Nefron, akan merekam metrik kecepatan dan juga akurasi secara real time. Data ini akan diolah oleh AI dashboard untuk menyajikan grafik progres serta memberikan rekomendasi otomatis penyesuaian intensitas untuk sesi yang selanjutnya. Dan kemudian alur kerja ini tidak hanya mengakselerasi kesembuhan, tetapi memungkinkan satu terapis memberikan layanan berkualitas tinggi dan terstandarisasi kepada lebih banyak pasien berikutnya. Dan momentum Nefron lahir di saat yang sangat tepat. Secara pastel, peluang politik dan legal terbuka lebar lewat agenda Astacita pemerintah untuk transformasi digital kesehatan dan dukungan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Secara teknologi dan sosial, masyarakat kita terutama Vaskes sangat menuntut layanan yang inklusif dan efisien. Disinilah Nefron hadir sebagai solusi ekonomi yang revolusioner. Inovasi sehebat ini tidak akan terwujud tanpa momentum makro yang tepat. Jika kita membedah landscape analitik pastel, Nefron lahir di titik yang sangat presisi. Pertama, secara politikal, ekosistem kita kini didukung penuh oleh pemerintah, membuka peluang kolaborasi yang sangat tinggi, baik dalam skema B2B maupun B2G, bersama Kemenpora dan NPC Indonesia. Ini diperkuat oleh fondasi legal yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta jaminan perlindungan rekam medis digital pasien yang kini diatur ketat oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dari sudut ekonomik, pasar layanan rehabilitasi tumbuh 6 hingga 8% per tahun, di mana institusi medis sangat terbebani oleh tingginya biaya investasi alat fisik konvensional. Mereka mencari solusi yang efisien dan berkelanjutan.
Hal ini bersinggungan langsung dengan kondisi sosial kita. Kesadaran inklusivitas di Indonesia meningkat tajam seiring momentum Paralimpiade Nasional, memunculkan kebutuhan mendesak akan metode terapi yang menarik dan mampu mendongkrak motivasi pasien. Kebutuhan itu akhirnya terjawab oleh kematangan teknologikal, VR, sensor haptik, dan analitik AI kini semakin terjangkau dan menjadi standar baru layanan personal. Dan yang terpenting, secara environmental, digitalisasi Nefron secara drastis mengurangi ketergantungan pada perangkat fisik besar, menghemat energi, dan mencegah ancaman limbah elektronik atau EWOS di masa depan. Langkah komprehensif ini menjadikan Nefron lebih dari sekedar platform medis. Secara absolut, kami mengawal agenda nasional Astacita pemerintah Indonesia, mulai dari memperkuat SDM yang unggul, sehat, dan produktif, melanjutkan hilirisasi industrialisasi berbasis inovasi teknologi, hingga membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat. Di panggung global, model bisnis ini adalah wujud nyata komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Melalui Nefron, kami menjamin kesehatan dan kesejahteraan yang baik SDG nomor 3, membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi SDG nomor 8, mendorong inovasi infrastruktur dan teknologi medis SDG nomor 9, dan menghapus ketimpangan akses fasilitas pada penyandang disabilitas SDG nomor 10, dan semua ini kami wujudkan lewat kekuatan kemitraan strategis lintas sektor SDG nomor 17. Lalu, bagaimana inovasi ini bisa menjadi bisnis yang scalable? Mari kita bedah bisnis model kanvas Nefron. Nefron bermain di pasar B2B dan B2G. Customer segmen kami mencakup National Paralympic Committee Indonesia, klub olahraga disabilitas, pusat rehabilitasi, rumah sakit, sport klinik, dan fisioterapi klinik. Key activities kami berpusat pada riset and development software in-house, sementara perakitan hardware diserahkan kepada mitra OEM terlisensi sebagai key partners kami bersama Kemenkes untuk membuat cost struktur kami sangat lean dan efisien. Untuk revenue stream, Nefron tidak hanya menjual hardware, tetapi kami menjual sistem SaaS, langganan software bulanan, dan analitik data premium. Ini memastikan pendapatan yang berulang dan stabil. Dari sisi kelayakan finansial, Nefron menunjukkan proyeksi yang sangat solid dan terukur. Total kebutuhan awal modal yang diperlukan sebesar 471 juta yang dialokasikan untuk pengembangan teknologi, perangkat, dan serta operasional awal. Dengan modal bisnis berbasis instalasi dan subscription, Nefron diproyeksikan mencapai break-even point pada 5 institusi awal, menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dan struktur pendapatan. Pada tahun pertama, Nefron diperkirakan menghasilkan laba bersih sebesar 246 juta, dengan return on investment sebesar 52,23%. Selain itu, periode pengembalian investasi atau payback period tercapai dalam waktu 1,9 tahun atau sekitar 23 bulan, sehingga Nefron tidak hanya layak secara teknologi dan pasar, tetapi juga menunjukkan potensi finansial yang kuat dan berkelanjutan. Nefron bukan sekedar produk teknologi. Sesuai visi KBMK 2026, ini adalah komitmen nyata kami terhadap pertumbuhan usaha berkelanjutan melalui transformasi digital dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Karena setiap gerakan memiliki martabat Dan setiap progres adalah kemenangan. Kami Nefron, inklusi melalui inovasi. Terima kasih.